Ya puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini banyak Bapak Ibu lansia yang ada di bawah oleh sebab ada gangguan sedikit di lift. Ya, minggu depan beres semuanya. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kekuatan dari Tuhan. Kami boleh datang untuk beribadah dan mengucap syukur atas berkat Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau duduk dan tenang untuk mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Sebab itu Tuhan, mari Engkau urapi setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Baik dari Aser Kolektan, pemain musik, WL Singer, tim AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga. Dan seluruh jemaat yang hadir, Tuhan kuasai dengan kuasa-Mu dari surga. Sehingga hadirat Allah kami boleh merasakan dalam ibadah ini. Dari awal hingga selesai. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, pelayanan para hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua dan juga memuliakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini juga kami boleh bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, setiap kali kami menerima sakramen perjamuan kudus ini, kami boleh mengingat begitu besar kasih Allah, kasih karunia Allah dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh diselamatkan di dalam Tuhan dan mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan antar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Amin Saudara. Saya percaya semua jemaat yang datang ke tempat ini adalah umat-umat Tuhan yang banyak mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Amin. Mari kita mau katakan sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Katakan, sebab hari ini hari yang
aman. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul kasih setiamu. Amen. Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Amin. Segala yang ku alami, biar kehendakmu amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hey, hey, hey. Hey. Hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh hey, hey. Hey, hey, hey. Hari yang terbaik. Mari kita mau katakan sama-sama. Sebab hari ini, apa saudara? Yang terbaik. Hari yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Dia sudah mengangkat kita dari kegelapan. Dia akan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Come on. Go. Tepuk tangan yuk. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Segenap manusia menyembah. Amen. Menyembah Engkau, kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan.
bersyukur, boleh sama-sama angkat tangan. Boleh sama-sama lambaikan bahwa kita butuhkan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kami tahu Tuhan, Kau ada bersama kami Tuhan. Kami bawa kerinduan kami mau datang masuk ke hadirat-Mu. Haleluya.
percaya Kau Tuhan Allah yang hidup. Kami tahu Kau selalu bersama kami. Terima kasih Yesus. Mari bawa hatimu dan katakan, Tuhan yang bersama kami, amin. berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, selamatlah ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Kau Tuhanku yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau yang sungguh mencintai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau sudah pilih kami, kalau Kau mau bersama kami. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak tahu ke depan ada apa. Tapi yang kami tahu, kami punya Engkau Yesus yang selalu menemani hidup kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau kasih persembahan dan memberikan perpuluhan. Biar Kau yang berikan hati kepada kami yang penuh dengan sukacita dan rasa ucapan syukur. Biar apa yang menjadi miliknya Engkau Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji, berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi. Selamat pagi, shalom saudara sekalian. Semuanya sehat ya? Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, berglori, karena kami memiliki Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tuhan sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Saatnya pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus sendiri akan menolong kami untuk mengerti, untuk memahami. Dan hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Sehingga firman yang disampaikan, firman yang direnungkan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami semua. Kami berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan akan memimpin kehidupan anak-anak-Mu semua yang hadir di tempat ini. Biar kiranya Tuhan semakin hari kami semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih lagi memberi bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah saudara sekalian, hari ini adalah seri terakhir dari rangkaian firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang dosa. Kita semua adalah orang yang berdosa. Tetapi minggu yang kedua, sesudah minggu yang pertama Ibu Gembala menyampaikan tentang dosa. Minggu kedua Bapak Gembala menjelaskan kepada kita, menyampaikan bahwa kita orang-orang yang berdosa sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita yang berdosa, kita yang sudah ditebus, bukan hanya ditebus, tetapi kita juga dibenarkan. Ada pembenaran dari Tuhan kepada kita orang-orang yang sudah ditebus. Pembenaran artinya kita manusia dulu karena Adam yang berbuat dosa, kita jauh dari kasih karunia Allah. Dengan pembenaran artinya kita kembali kepada kasih karunia Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita itu dihapuskan, diputihkan segala hutang kita. Bukan cuma itu saudara sekalian, tetapi pembenaran itu lebih dalam daripada itu. Pembenaran artinya kita, dulu kita jauh dari kasih karunia, tetapi dengan pembenaran kita hidup kembali di dalam kasih karunia Allah. Dan pagi ini kita akan belajar tentang pengudusan dan pemuliaan dalam kehidupan orang percaya. Ya, ada pentingnya pengudusan adalah perjalanan seumur hidup yang membawa kebahagiaan yang sejati. Ayat yang kita baca terdapat di dalam Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Saudara sekalian kita akan baca bersama-sama ya. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Jadi kita sudah dimerdekakan dari dosa, sudah ditebus, sudah dibenarkan, maka kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah kehidupan yang kekal, yaitu pemuliaan. Jadi saudara sekalian, kita belajar tentang pengudusan dan pemuliaan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu saudara sekalian. Kalau kita datang ke sebuah negara, apa yang pertama diperlukan? Apa? Kalau kita masuk misalkan ke yang dekat aja lah, ke Singapura. Begitu datang, yang ditanya apa dulu? Paspor, identitas. Ya, kita mau kenalan sama orang,
Yang pertama itu identitas dulu, siapa kita. Nah, identitas kita itu siapa? Identitas kita itu siapa? Apakah identitas kita itu orang berdosa? Apakah identitas kita itu orang Kristen? Apakah identitas kita itu apa, saudara sekalian? Ya, dulu ada hamba Tuhan yang datang dari Nongko Jajar Malang tuh khotbah di kita di Rehoboth ini. Dia mengatakan kita itu harus jadi Kristen tenanan. Ya, kalau orang Jawa tuh bilang katanya Kristen tenanan. Kristen yang benar-benar Kristen. Nah, tetapi saudara sekalian, hari ini kita belajar bahwa identitas kita adalah orang kudus. Waduh, orang kudus gimana ya? Saya lahir di Bandung, saya bukan lahir di Kudus. Mungkin cuma satu orang di Rehoboth ini yang orang kudus, Patriono. Ya, Patriono itu lahirnya di Kudus. Tapi bukan kudus itu, saudara sekalian. Ya, kudus di dalam pengertian rohani. Nah, kalau kita baca surat-surat dari Paulus kepada jemaat-jemaat, kita lihat misalkannya ada jemaat di Korintus, ada jemaat di Filipi, di Galatia, di Efesus, di Kolose. Nah, dari jemaat-jemaat ini yang didirikan oleh Paulus, jemaat mana saudara sekalian yang kira-kira menurut saudara itu jemaat yang paling berdosa? Jemaat yang paling mendapat kesalahan, ya. Korintus, Galatia, Filipi, Efesus atau Kolose. Menurut saudara yang mana? Yang paling banyak dosanya itu. Yang paling banyak, ya itu para ruguh lah jemaat ini. Jemaat apa saudara kira? Saudara yang suka baca Alkitab mungkin tahu. Ada yang tahu? Jemaat di Korintus. Ya, jemaat di Korintus itu jemaat yang paling banyak berdosa. Saya baca saudara di dalam 1 Korintus 6, saudara tidak usah baca, saudara dengarkan aja. Ayat 9 sampai 11 tuh dikatakan begini oleh Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Nah, ini orang-orang di Korintus ini, ya. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi saudara, ini adalah dosa-dosa yang ada di antara jemaat Korintus. Dan beberapa di antara kalian itu demikianlah dahulu. Kalau itu dikatakan kepada kita, demikian juga dahulu kamu begitu. Ngaku enggak saudara sekalian? Ya, dahulu kita berdosa. Suka benci orang, suka ngomongin orang, suka ngegibah, suka mencuri, suka korupsi, suka mengambil keuntungan diri sendiri. Banyak hal dosa yang kita lakukan. Tetapi bukan cuma sampai di situ. Lalu Paulus berkata demikian. Ayat 11. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi saudara sekalian, Paulus memang berkata kamu tuh dahulu berdosa. Kamu dulu melakukan hal-hal yang bersalah. Tetapi sekarang kamu sudah disucikan. Kamu telah dikuduskan. Telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita.
Makanya di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, ya, jemaat yang paling berdosa ini, Paulus berkata begini kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, tentu ya, panggilan itu bukan cuma jemaat Korintus. Kita juga orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kita juga adalah orang yang dikuduskan oleh Kristus Yesus. Kita sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan kita dipanggil menjadi orang kudus. Nah, ya, waduh kalau begitu berat juga ya kata kita tuh. Berat juga ya kita jadi orang kudus. Tetapi saudara sekalian tadi dikatakan bahwa kita itu dikuduskan di dalam Kristus dan apa yang terakhir itu? Dan telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Artinya kita itu bukannya kamu harus kudus, ya, kamu harus benar. Agama lain juga berkata begitu saudara, kamu harus kudus, kamu harus benar. Ini masalahnya saudara ya. Bukan kita itu harus kudus lalu kita menjadi anak Allah. Bukan kita harus kudus lalu kita menjadi kekasih Tuhan. Bukan begitu. Tetapi konsep perjanjian baru adalah kita sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita sudah dikuduskan melalui Kristus. Sebab itu kita menjadi kudus. Jadi dari dalam ada satu keluar bahwa Roh Kudus itu yang menguduskan kita. Bukan kitanya sendiri yang kudus, tetapi Roh Kudus yang membuat kita itu menjadi orang-orang yang kudus. Jadi ketika orang lain melihat kita, bukan melihat kita orang kudus, tetapi orang lain itu melihat bagaimana Kristus yang kudus, yang sudah menguduskan kita itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita, yang perbuatannya kita lakukan setiap hari, kita menjadi serupa dengan Kristus setiap hari, maka ketika orang lain melihat kita, dia melihat ada kekudusan Kristus di dalam hidup kita. Ya, itu yang disebut dengan orang kudus. Ya, tentu saudara sekalian, kita mengalami banyak tantangan di dalam pengudusan ini. Ya, jadi pengudusan ini adalah bagaimana kita berbuat ya untuk setiap hari semakin serupa dengan Kristus di dalam perbuatan, di dalam pikiran, di dalam perasaan kita, semakin serupa dengan Kristus. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Tentu ada hambatan-hambatan. Hambatan yang pertama adalah karena dosa. Kita cenderung saudara sekalian untuk setiap hari itu berbuat dosa. Kenapa? Sebab nature kita, dasar kita adalah orang berdosa. Dalam Mazmur 51 ayat 5, Daud mengatakan, sesungguhnya aku dilahirkan dalam kesalahan dan dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jadi pada dasarnya kita ini orang yang berdosa dari sejak lahir. Jadi kita tuh cenderung selalu berbuat dosa setiap hari. Sebab itu Tuhan ingin kita melakukan pengudusan setiap hari. Yaitu setiap hari perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, pikiran kita itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Meskipun dosa itu selalu ingin menggoda kita. Tetapi kita ingat bahwa saya itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Lalu hambatan yang kedua, pengaruh dunia ini saudara. Ya,
yang ibu-ibu tergoda dengan barang-barang yang mewah, tergoda oleh tetangganya yang berpakaian bagus, kendaraan yang bagus, ya. Kalau para bapak tergoda temannya yang punya mobil yang bagus, tergoda untuk melihat hal-hal yang tidak senonoh, tergoda untuk memiliki will. Nah, saudara sekalian, ini adalah pengaruh dunia di sekitar kita yang membuat kita itu selalu ingin berbuat dosa. Sehingga proses pengudusan kita itu terhambat. Ya. Dan yang ketiga adalah keinginan daging kita. Ya, ingat saudara sekalian, dosa itu karena pandangan mata, keinginan daging, dan kemewahan hidup. Nah, daging ini saudara sekalian selalu menginginkan hal-hal yang lebih. Kita selalu menginginkan yang jauh di atas kemampuan kita. Nah, proses pengudusan ini selalu terganggu oleh hal-hal seperti itu. Oleh dosa, oleh dunia di sekitar kita, dan oleh keinginan daging kita. Jadi saudara sekalian, pengudusan adalah proses yang berfokus pada transformasi spiritual kita. Menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Perjuangan ini ya melawan dosa, melawan pengaruh dunia dan keinginan daging kita. Saudara sekalian, ya, apa sih manfaat pengudusan buat kita? Apa sih manfaatnya kita tuh setiap hari berusaha untuk semakin serupa dengan Kristus? Proses pengudusan. Yang pertama, kita itu meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Semakin kita berusaha, saudara-saudara. Tentu bukan dengan segenap kekuatan kita. Ingat ya bahwa kekudusan itu karena Roh Kudus di dalam kita yang senantiasa mengingatkan kita untuk menjadi kudus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Dengan kita senantiasa berusaha untuk hidup kita tuh menjadi kudus setiap hari, maka kita itu meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Kita semakin intim, semakin erat dengan Allah. Mungkin banyak di antara kita ya, termasuk saya, sering sekali mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Dengan adanya YouTube, dengan adanya TikTok, ya, kita semua bisa setiap hari mendengar entah itu Philip Mantova, entah itu Henny, Debbie, ya, entah itu, wah banyak saudara sekalian. Akhirnya kalau kita sering mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan terkenal, tetapi tidak belajar dari firman Tuhan sendiri, kita tidak membaca Alkitab, tetapi hanya mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal, maka kita menjadi fans, menjadi pengikut, ya, menjadi penganut dari hamba-hamba Tuhan. Ya, saudara mungkin di WhatsApp ya sering mendapatkan kiriman renungan dari hamba Tuhan ini, ya. Renungan dari siapa saja. Kadang-kadang saudara sekalian, saya tuh enggak pernah baca yang begitu-begitu, ya. Lebih baik saudara sekalian, itu hanya sebagai tambahan. Tetapi kita meningkatkan hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan adalah dengan membaca sendiri firman Tuhan. Ya. Mungkin banyak di antara kita membaca Alkitab tidak, merenungkan firman Tuhan sendiri tidak, tapi kita terlalu banyak mendengar khotbah dari pendeta-pendeta luar. Mending kalau khotbahnya itu benar. Ya.
Bagaimana kalau khotbahnya itu tidak benar? Ada banyak saudara di YouTube tuh khotbah-khotbah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada ya baru-baru sekarang sudah mulai surut yang namanya Kristen progresif. Ada lagi hamba Tuhan yang tidak mengakui bahwa Kristus itu adalah anak Allah. Bahwa dia adalah Allah sendiri. Dia tidak mengakui itu. Tetapi gerejanya besar. Jemaatnya banyak. Nah saudara sekalian, kita harus menghindari hal ini. Jangan sampai kita itu hanya menjadi fans dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi kita mau menjadi kekasih Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Dengan membaca sendiri firman Tuhan. Apakah salah mendengarkan khotbah atau melihat khotbah di YouTube dari hamba-hamba Tuhan? Tidak salah, tetapi itu bukan yang utama saudara. Yang utama adalah kita sendiri membaca firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus yang menuntun kita. Kita mohon Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi dengan kita hidup dalam kekudusan, dalam proses pengudusan itu, yang pertama kita meningkatkan hubungan dengan Allah, membawa kedamaian, sukacita dan kepuasan. Yang kedua, saudara, meningkatkan kualitas hidup dengan kesehatan mental dan emosional yang baik. Ya, kalau kita hidup di dalam proses pengudusan, mental kita, emosi kita semakin terasah, semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, perbuatan kita semakin menjadi kesaksian yang hidup, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita senantiasa melakukan proses pengudusan setiap hari. Lalu yang ketiga, saudara, memberikan kesaksian yang kuat melalui kehidupan yang kudus, menarik perhatian orang lain pada perubahan yang positif. Ya. Jadi pengudusan itu yang kita lakukan setiap hari membuat kita lebih intim dengan Tuhan. Emosi kita, perasaan kita semakin terkendali. Dan kehidupan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Saya kan orang berdosa. Ingat, kamu dulu juga begitu. Tetapi kata Paulus, kamu sudah disucikan dalam darah Kristus dan oleh Roh Kudus. Ingat saudara, kita ditinggali oleh Roh Kudus. Meskipun jemaat di Korintus adalah jemaat yang paling berdosa, tetapi berulang kali Paulus mengingatkan mereka. Bahkan dalam ayat-ayat terakhir dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Artinya kan jemaat Korintus itu banyak hidup di dalam percabulan. Ada orang laki-laki yang tidur dengan istri dari ibunya. Artinya tidur dengan ibu tirinya. Ya. Ada banyak hal saudara ya. Sebelum mereka mengadakan perjamuan mereka mabok-mabok dulu. Kata Paulus, kamu dulu begitu. Tapi sekarang tidak. Kamu sudah dikuduskan. Saudara dulu berbuat dosa. Saudara dulu hidup di dalam dosa. Tetapi sekarang tidak lagi. Karena saudara sudah ditebus, dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Kristus dan mendapatkan buah dari Roh Kudus. Ya, saudara sekalian, kemudian dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Waduh, bagaimana ya? Jadi pengertiannya begini, dengan kekudusan orang melihat Tuhan itu artinya saudara sekalian
kita itu orang lain akan melihat bagaimana Tuhan yang kudus itu nampak nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, dengan kita melakukan pengudusan setiap hari, dengan kita hidup di dalam pikiran, perasaan, perbuatan serupa dengan Kristus setiap hari, maka orang lain akan melihat bagaimana Kristus yang kudus itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita. Ya, jadi pengudusan itu adalah proses yang harus kita lakukan setiap hari. Kemudian ya, pemuliaan sebagai janji masa depan. Kita akan baca dalam Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30 berkata demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus, kita yang sudah mendapatkan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari, akhirnya saudara, kita mendapatkan pemuliaan pada tahap akhir dalam perjalanan keselamatan kita, orang yang percaya. Ya, berkaitan dengan penggenapan keselamatan secara utuh dan sempurna saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, pemuliaan adalah janji yang akan diwujudkan sepenuhnya pada saat kedatangan Kristus. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh yang mulia, bebas dari dosa dan kematian. Jadi selama kita di dalam hidup ini, kita terus melakukan proses pengudusan. Kita terus diubahkan dari hari ke hari, pikiran, perasaan, perbuatan kita transformasi setiap hari serupa dengan Kristus. Dan akhir dari itu semua saudara, tadi ayat tadi mengatakan kamu sudah dibenarkan dan kamu akan dimuliakan. Jadi suatu saat nanti kita akan mendapatkan pemuliaan dari Tuhan. Kita orang-orang yang dulu berdosa, yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, pada akhirnya kita akan dimuliakan. Jadi saudara-saudara, ini adalah proses yang harus kita alami sebagai orang yang berdosa. Ya, jangan hanya sampai kepada penebusan, lalu kita jatuh kembali dalam dosa. Jangan hanya sampai kepada proses pembenaran, lalu kita jatuh kembali dalam dosa dan hilang dari kasih karunia itu. Ingat, pembenaran adalah kita yang di luar kasih karunia dibawa kembali ke dalam kasih karunia Allah. Jangan sampai saudara, kita yang sudah tinggal di dalam kasih karunia Allah ini lalu hilang kembali keluar dari kasih karunia Allah. Tapi kita tetap hidup di dalam kasih karunia Allah sampai akhirnya kita mendapatkan pemuliaan di dalam surga yang bakal. Ya, kita adalah orang-orang kudus karena kita sudah dikuduskan. Kita mendapatkan Roh Kudus dan sebentar kita juga akan mendapatkan perjamuan kudus. Jadi kekudusan itu tidak terlepas dari kita, anak-anak Tuhan. Ya, semuanya itu selalu adalah proses kekudusan. Sebentar kita saudara akan mengikuti perjamuan kudus. Hendaklah kita sadar, meskipun saya berdosa, tetapi saya sudah dikuduskan. Saya layak dan memang sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Supaya kehidupan kita ya hari demi hari, pikiran, perasaan, perbuatan kita terus berubah
dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Selamat menikmati perjamuan kudus. Kita semua orang-orang yang sudah dikuduskan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Dulu kami berbuat dosa. Dulu kami pendosa. Dan mungkin sekarang ini juga kami tergoda untuk berbuat dosa. Tetapi kami bersyukur Tuhan, oleh karena darah Kristus kami sudah ditebus. Oleh karena kasih Tuhan kami sudah dibenarkan. Dulu kami di luar kasih karunia, sekarang kami sudah ada di dalam kasih karunia Allah. Sebab itu Tuhan, kami mau melakukan proses pengudusan hidup kami dari hari ke hari. Sampai akhirnya kami mendapatkan pemuliaan dari Tuhan di dalam surga yang baka. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam Dia dan kepada Dia kami memohon doa semuanya ini. Haleluya, amin. Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall gereja Rehoboth. So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you. Ya, mari saudara kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Tuhan, saudara siapkan semua. Kalau sudah, kita akan mendengar firman Tuhan sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan
lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah dibacakan. Kita semua sudah mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu, pada saat sebentar kalau sudah makan dan minum perjamuan kudus ini, bukan suatu kebiasaan, rutinitas, bukan. Tetapi kita makin sadar bahwa kita semua bisa seperti ini. Kita semua boleh diselamatkan dalam Tuhan. Itu karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu pada saat kita makan dan minum, kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Bu Gembala bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau mengundang kami semua untuk datang di hadapan Tuhan untuk menghadiri kebaktian khususnya perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum kami makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh Tuhan yang dihancurkan di atas kayu salib, kami mau mengaku segala dosa kami, segala kesalahan kami, segala kelemahan kami yang sudah kami lakukan. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan karena Engkau melayakkan kami untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah dihancurkan oleh karena kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menerima segala dosa kami, Engkau mengampuni segala dosa kami, dan Engkau melayakkan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh Tuhan hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya diterima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus
kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya dosaku oleh darah Yesus. Mari saudara kita angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anaknya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara kita berdoa bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kami. Siapa kami Tuhan? Kami yang Engkau sudah selamatkan. Kami yang Engkau sudah tebus dosa-dosa kami. Dan kami boleh mendapat dikuduskan dalam Tuhan. Kami Tuhan mengucap syukur
untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan sekarang sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kami datang dengan sakit penyakit. Kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan tubuh yang lemah. Kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang sesusah. Kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami ucap syukur supaya melalui hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ada dua pengumuman penting pada hari ini. Pertama, yang berhubungan dengan gereja Rehobot. Kalau saudara ingat kira-kira 22 tahun yang lalu, di tempat ini, kita semua mendoakan untuk seorang misionari yang akan melayani Tuhan di kota Manila. Dan kita tahu sekarang bagaimana perkembangan di kota Manila. Begitu banyak orang-orang yang boleh percaya Tuhan, didewasakan rohaninya, dan menjadi berkat pada saat beberapa pulang ke Indonesia. Dan saudara, pada hari ini, tepat pada hari ini, sebentar, jam 9 pagi, karena waktunya sama dengan waktu kita, di kota Poipet, dibuka gereja Rehobot. Yang membuka di sana adalah Bapak Pendeta Radi dan Ibu Elsa, dan juga Venia. Itu mereka itu dari Manila. Mereka buka di sana. Dan puji Tuhan, saya lihat bagaimana apa yang mereka sudah persiapkan tempat ibadah itu. Dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan misionari yang akan pergi ke sana untuk melayani pekerjaan Tuhan di sana, itu sudah siap semuanya. Ya. Dan tentu saudara tanya, siapa misionari yang akan pergi ke sana? Misionari yang akan ke sana adalah Bapak Evangelis Feberius dan Ibu Dorcas. Dua-dua hamba Tuhan. Mereka dari Jakarta. Oleh sebab itu saudara, sebentar kita akan ambil waktu, kita akan berdoa bersama-sama untuk pembukaan gereja jam 9. Sekarang jam 8:15. Jam 9 kita akan berdoa supaya soft opening kebaktian pertama diadakan hari ini, supaya Tuhan tolong sehingga di sana banyak orang yang boleh dimenangkan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Itu untuk gereja Rehobot. Kedua, untuk negara kita, Indonesia. 3 hari lagi, yaitu pada hari Rabu, akan diadakan pilkada. Saudara tahu semua. Ya, tentu kalau saudara mau ngoblos apa, gak usah tanya ke saya ya. Kan itu bebas saudara. Jadi pada waktu pulang salaman, jangan dekat-dekat tanya, Pak mau ngoblos apa Pak?
pilih nomor berapa. Enggak, saya nggak akan bilang. Yang penting saudara, jangan jadi golput. Ya, semua pakai suara saudara untuk pemimpin di wilayah kita. Tentu kita doakan ini supaya siapapun dia, ada orang yang sungguh-sungguh dapat memajukan daerah di seluruh wilayah Nusantara ini. Baik. Nah, kalau saudara melihat tadi pengumuman workers gathering, yaitu satu pertemuan, biasanya pertemuan ini besar ya, dari seluruh pelayan-pelayan Tuhan di gereja Rehoboth. Tanggal 7 Desember. Nah, kenapa saudara kita harus hadir? Karena pada saat itu akan disampaikan visi tahun depan dari gereja Rehoboth. Akan disampaikan pada saat itu, dan ada satu kerjasama yang indah, kesehatan kita di dalam melayani Tuhan untuk melaksanakan visi Tuhan itu. Karena panitia akan mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk saudara, jadi harap saudara mengisi link. Saudara pelayan mengisi link ya yang akan disampaikan di dalam grup-grup yang ada. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan berdiri bersama dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal yang selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kami juga dapat menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami boleh berada seperti apa yang kami ada pada saat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Makasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk pemerintah yang akan mengadakan pilkada pada hari Rabu yang akan datang, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan siapapun yang akan terpilih, itu adalah kehendak Tuhan untuk memajukan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Tuhan berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Karena kami sudah mempersiapkan sebaik-baiknya. Dan mengembalikan dan memberi itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena Kau sudah lebih dulu memberi kepada kami hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk minggu yang akan datang. Engkau akan berkati kami semua, baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang begitu besar. Saudara, mari kita semua bersama-sama akan berdoa untuk pembukaan gereja Tuhan, gereja Rehoboth di Poipet. Mari kita semua membuka mulut kita berdoa supaya pekerjaan Tuhan di sana boleh makin lama, makin banyak jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Saudara, mari kita berdoa. Saudara, buka mulut semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk Poipet. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa pada hari ini,
pembukaan gereja Tuhan, gereja Rehoboth di Phoi Phet, Kamboja. Mari Tuhan tolong, Tuhan berkati untuk para hamba-hamba Tuhan yang sudah memulai kebaktian di sana. Dan hari ini hari pertama akan diadakan kebaktian pertama di sana. Mari Tuhan, urapi setiap hamba Tuhan, baik Bapak Pendeta Redi dan Ibu Elsa, panelis Venia dan Feberius dan Dorcas yang akan memimpin gereja Tuhan di sana. Mari Tuhan tolong mereka semua, sehingga melalui pelayanan mereka makin banyak jiwa yang di Kamboja, di kota Phoi Phet boleh dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami semua, termasuk gereja Rehoboth yang ada di Phoi Phet sana. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa. Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall gereja Rehoboth. So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you.